Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Wa amma lawazimul iftari, anapun utawi pira-pira kewajibane mokel, iku fa arba'atun mongko ana papat. Al-qada'u nyatane qada, wal kafaratu lan bayar kafarat, wal fidyatu lan bayar fidyah, wa imsaku baqiyatin nahari lan ngeker ing dalem sekerine rina, tasbihan krana nyerupakake bisa imina kelawan pira-pira wong kang poso. Amal qada'u, anapun utawi qada, iku fawujubuhu mongko utawi wajibe qada iku amun kang sumrambah ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim, mukallafin kang mukallaf, taroka kang ninggal sapa muslim as-sauma ing poso oleh ninggal bi udhrin sebab udhur au bi ghairi udhrin utawa sebab liyane udhur. Fal haidu mongko utawi waten kang haid, fal haidu mongko utawi waten kang haid iku takdi ngodoi sapa haid, iku takdi ngodoi sapa haid as-sauma ing poso. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono haid al murtaddu utawi wong kang murtad. Amal kafiru anapun utawi wong kafir, wasobiyu lan lare cilik, wal majnunu lan wong edan, iku fala qada'a mongko ora ana qada iku wajib alaihim ing atase kafir wasobi wal majnun. Wala yustaratu lan ora den syaratake, wala yustaratu lan ora den syaratake apa at-tatabu'u nuli-nuli fi qada'i ramadhana ing dalem ngodoi poso Ramadan. Walakin yakdi tetapine kena ngodoi sapa syakhs ing Ramadan. Walakin yakdi tetapine kena ngodoi sapa syakhs ing Ramadan kaifa syaa halih kaya apa ngersakake sapa syakhs. Mutafarriqon halih pisah-pisah, halih den mutafarraqon ya, mutafarraqon halih den pisah-pisah, wa majmu'an lan halih den kumpulake. Sekarang bahas mengenai kewajiban-kewajiban sebab puasanya menjadi batal. Jadi orang yang membatalkan puasa ini nanti ada 4 jenis kewajiban. Yang pertama qada, yakni mengganti di hari lain. Yang kedua kafarat, kafarat itu denda. Kemudian selanjutnya fidyah. Fidyah itu pembayaran untuk menggantikan puasa, menggantikan tidak puasa tadi ya. Terus yang terakhir imsak baqiyatin nahar. Jadi orang yang tidak berpuasa ini harus menahan diri untuk tidak makan, yang mana dia harus berperilaku selayaknya orang yang puasa. Oke. Yang pertama qada. Qada itu apa? Qada adalah mengganti puasa Ramadan di hari selain Ramadan. Jadi nggak boleh ngodoi puasa Ramadan di dalam bulan Ramadan. Lah, qada ini, ketentuan qada berlaku umum untuk seluruh orang muslim yang mukallaf. Mukallaf ini ya berarti dia sudah balik, dia juga berakal. Nah, ketika dia meninggalkan puasa, entah itu ada udzur atau tidak, dia nanti wajib qada. Sehingga wanita yang haid atau yang semisalnya yakni nifas, itu nanti dia tetap ada kewajiban untuk mengqada, mengganti puasa Ramadannya di bulan yang lain. Begitu juga nanti orang-orang yang murtad. Nah, ini nanti juga wajib untuk qada. Sementara orang kafir, jadi orang non muslim yang ketika Ramadan belum masuk Islam, katakanlah selama dia tidak masuk Islam, selama dia masih non muslim asli ya, nah, itu nanti tidak dikenai kewajiban qada. Jadi bedanya murtad dan kafir ini, kalau murtad dia masih terkena kewajiban untuk qada, kalau kafir asli itu tidak. Alasannya kenapa? Karena murtad di sini meskipun dia tidak Islam, tapi ada pepeko apa? Kecerobohan. Dia ceroboh untuk meninggalkan agama Islam berganti menuju agama
yang non-Islam. Sementara kalau kafir asli atau non-Muslim asli, kok ketika masuk Islam dia nanti nggak ada kewajiban ngodoi puasa-puasa Ramadan yang sebelumnya. Kemudian sobi, anak kecil yang belum balik, ini nanti juga ketika dia balik nggak ada keharusan untuk ngodoi puasa. Terus selanjutnya majnun, orang gila. Jadi orang gila ini nanti juga nggak ada kewajiban untuk ngodoi puasa Ramadan. Nah, mengenai kodok Ramadan ini tidak disyaratkan tatabu. Tatabu ini terus menerus. Jadi seumpama punya kodokan 5 hari, ya nggak harus 5 hari berturut-turut, enggak. Misal kodok 5 hari ya, 1 hari nanti di bulan Muharram, 1 hari di bulan Safar, 1 hari di bulan Jumadil Awal, 1 hari di bulan Jumadil Akhir, yang terakhir di bulan Rajab. Lah itu nanti boleh, nggak harus langsung 5 hari. Nah, iki mengenai kodok. Wa amal kafaratu anapun utawi kafarot. Wa amal kafaratu anapun utawi kafarot iku fala tajibu mongko ora wajib apa kafarot illa bil jima'i angin sebab jima. Wa amal istimna'ulan anapun utawi amrih ngetokake mani. Wa amal istimna'ulan utawi amrih ngetokake mani wal aklulan mangan wa syarbulan ngombe wa malan barang ada kang liyani apa ma al jima'a ing jima' iku fala tajibu mongko ora wajib bihi sebab al istimna ila akhirih apa sing ora wajib apa kafaratun kafarot fal kafaratu mongko utawi kafarot iku itku raqabatin merdekaake ing kawula fa in aksara mongko lamun melarat sapa syakhs fa shaumu syahraini mongko utawi kafarot iku poso ing dalem 2 wulan. Fa shaumu syahraini mongko utawi kafarot iku poso ing dalem 2 wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Wa in ajazalan lamun apes sapa syakhs fa'id amu sittina mongko utahi kafarot iku aweh mangan ing wong swidak. Apane miskinan wong miskine oleh aweh mangan mudan ing sakmut, mudan lan tegese ing sakmut. Terus ketentuan yang kedua yakni kafarot. Kafarot ini dibebankan bagi orang-orang yang membatalkan puasa sebab jima. Jima kan keterangan kemarin itu masuknya hasyafah atau kepala zakar ini ke dalam farji. Nah, ketika dia batal puasanya sebab jima, maka ada kewajiban kafarot. Jadi di samping kodok dia juga membayar kafarot. Nah, adapun selain jima, istimna, jadi berusaha mengeluarkan mani. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja atau makan atau minum atau muntah, menyengaja muntah ya. Itu nanti tidak ada kewajiban kafarot, hanya kodok saja. Nah, khusus jima ini dia harus kodok dan juga harus menunaikan kafarot. Nah, kafarot itu apa saja? Kafarot ada 3. Yang pertama itu memerdekakan budak. Yang kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, yang mana masing-masing 1 orang ini sebanyak 1 mud. 1 mud ini kurang lebih 7 ons ya. Nah, kafarot dalam hal ini ya, membatalkan puasa sebab jima itu sifatnya tartib. Tartib itu nggak boleh dipilih salah satu, harus berurutan. Jadi ketika orang ini batal puasanya sebab jima, maka dia ada kewajiban yang pertama, kafaratnya adalah itku raqabah, memerdekakan budak. Ya. Ketika memang tidak ada budak yang bisa dimerdekakan, ya untuk zaman sekarang kan nggak ada ya, maka baru bisa beralih pada kafarat yang kedua, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini nggak boleh terpisah, harus 1 rangkaian 2 bulan full.
Nah, kok seumpama hari ke-20 dia sakit kemudian membatalkan kafaratnya, maka dia harus mengulangi lagi mulai dari hitungan 1. Nah, iki mengenai 2 bulan berturut-turut. Ketika kok tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ya, baru bisa berpindah kafarat yang terakhir, yakni memberi makan 60 orang miskin, yang mana per orang miskin atau fakir ini nanti diberi 1 mud, kurang lebih 7 ons. Ya, jadi gak oleh moro-moro, saya tak memilih memberi makan 60 orang miskin, gak boleh. Harus sifatnya tertib, berurutan. Kalau nggak bisa merdekakan budak, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang nggak mampu, maka baru yang terakhir opsinya adalah memberi makan 60 orang miskin. Wa amma imsaku baqiyatin nahari, anapun utawi ngeker ing dalem sekerine rino, iku fayajibu mongko wajib apa imsak alaman ing atase wong aso kang maksiat sapa man bil fitri kelawan mokah au qassara utawa pepeka sapa man fihi ing dalem fitr wala yajibulan ora wajib alal haidi ing atase wadon kang haid idza tahurat nalikane suci sapa haid apa imsaku baqiyatina hariha ngeker ing dalem sekerine rinone haid wala alal musafiri lan ora wajib ngeker ing atase wong kang lelungan idza qadima nalikane teka sapa musafir muftiron halih wong kang ora poso min safarin saking lelungan siji balago kang tumeka apa safar marhalata ini ing rong marhalah wa yajibulan wajib apa al imsaku ngeker idza syahida nalikane nyekseni bil hilali kelawan hilal sapa adilun wong adil wahidun kang siji oleh nyekseni yaumasyaki ing dalem dinane mamang. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah menahan diri di sepanjang siang. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa atau puasanya batal karena kecerobohannya sendiri atau karena sebab maksiat, semisal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak sakit, masih sehat bugar, ternyata jam 7 sarapan, nggak ada alasan apa-apa, ini kan yo maksiat, wong wayahe poso kok malah mokel. Lah ini nanti bagi orang-orang yang batal puasanya sebab kemaksiatan dirinya atau sebab kecerobohan dirinya sendiri, itu nanti yo dia wajib menahan diri seperti halnya orang puasa. Jadi sama, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai tenggelamnya matahari. Alasannya apa? Memuliakan bulan Ramadan. Nah, sementara orang-orang yang batalnya ini kok karena adanya udzur atau karena bukan karena kecerobohannya sendiri, semisal wanita yang haid ternyata pagi hari setelah terbitnya fajar wanita ini masih dalam keadaan haid, jam 9 suci. Nah ini nanti dia nggak wajib untuk menahan diri sampai maghrib, dia tetap boleh sarapan, boleh minum es dan lain sebagainya. Atau orang yang bepergian, orang yang datang dari bepergian dalam keadaan tidak puasa. Jadi orang bepergian jauh, syaratnya kan bepergian jauh, yakni mencapai jarak 2 marhalah. Ini jarak yang diperbolehkan sholat qashar. Nah, ketika dia saat perjalanan, jadi waktu terbitnya fajar kan dia masih perjalanan, sampai rumah zuhur katakanlah jam 12 siang. Nah ini nanti dia juga tidak wajib untuk menahan diri sampai maghrib, dia boleh makan siang. Kenapa? Karena rusaknya puasa atau batalnya puasa atau dia tidak berpuasa karena ada uzur.
Kalau nggak ada udzur, nggak ada alasan. Nah, itu wasaumu lan utawi poso fis safari ing dalem lelungan iku afdalu luweh utama minal fitri tinimbang saking mokah. Illa idza lam yutik angin nalikane ora kuwasa sapa musafir. Wala yuftiru lan ora mokah. Oh, iki faile musafir ya. Wala yuftiru lan ora mokah sapa musafir yauma yakhruju ing dalem dinane metu sapa musafir wa kana lan halih ana sapa musafir iku mukiman wong kang mukim fi awalihi ing dalem kawitane safar. Wala yauma yakdamu lan ora kena mokah sapa musafir ing dalem dinane teka omah sapa musafir. Idza qadiman alekane teka sapa musafir so iman hale wong kang poso. Pun. Kemudian mengenai orang-orang yang bepergian. Orang yang bepergian musafir ini nanti ada keringanan dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, tapi yang lebih utama ini nanti dia tetap menjaga puasanya. Jadi di samping dia kalau contoh sekarang ya ke Jakarta gitu kan jaraknya sudah boleh untuk qashar sholat. Nah tapi karena nggak ada kesulitan, nggak ada masyakot, dia nanti yang lebih utama itu berpuasa. Terkecuali ketika bepergiannya itu ada masyakot, maka dia nanti boleh untuk tidak berpuasa. Nah kemudian dia nanti ketika memulai bepergian ikut dalam wala yuftiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Semisal hari ini ya, sampean besok rencana bepergian jam 9 katakanlah. Pergi ke Jakarta semisal. Nah, tiket sampean atau keberangkatan sampean itu jam 9 pagi. Nah, ini kan sampean dalam keadaan puasa. Belum bepergian kan nggak boleh untuk tidak berpuasa. Lah, karena dari awal sampean ini berpuasa, ketika jam 9 sampean bepergian, maka juga tidak diperkenankan untuk langsung membatalkan puasa. Soalnya apa? Dari awal ketika sampean memulai bepergian itu dalam keadaan puasa. Jadi nggak boleh untuk membatalkan puasanya. Atau sebaliknya, dia datang dari bepergian dalam keadaan berpuasa. Misal dari Jakarta kembali ke sini lagi ke rumah, ternyata jam 12 siang. Nah, karena sampean di perjalanan ini nggak ada masyakot, nggak ada kesulitan, sampean tetap berpuasa. Lah, ketika sampai rumah ini juga nanti nggak diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Wa amal fidyatu anapun utawi fidyah. Iku fatajibu mongko wajib apa fidyah alal hamili ing atase wong kang ngandut. Alal hamili ing atase wong kang ngandut wal murdi ilan wong kang nyusoni. Idza aftarata nalikane mokah sapa hamil wal murdi khaufan krana are kuatir ala waladaihima ing atase anake hamil wal murdi. Likuli yaumin iku kedue saben-saben dina mudun utawi sak muddu hintotin utawi sak mud saking gandum. Limiskinin kedue wong miskin wahidin kang siji ma'al qodoi sertane qada. Wasyaikhulan utawi wong tuwa alharamu kang banget tuwane iku idza lam yasum nalikane ora poso sapa syekh tasaddaqa mongko gawe sedekah sapa syekh angkuli yaumin saking saben-saben dina mudan ing sak mud. Pun sekarang mengenai keharusan ketika orang tidak berpuasa yang terakhir yakni membayar fidyah. Fidyah ini adalah pembayaran yang diberikan sesuai dengan ketentuan orang-orang yang mendapatkan zakat. Tapi lebih diprioritaskan pada fakir miskin. Nah, fidyah ini diwajibkan atau dibayarkan bagi perempuan yang dalam keadaan hamil atau keadaan menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja. Ya. Jadi orang yang hamil atau menyusui ini ada beberapa keadaan ya. Yang pertama, ketika
dia itu tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Misal kalau orang hamil nanti kalau berpuasa takut kehamilannya, takut dirinya akan nggak kuat, malah lemes, malah akan sakit. Atau kalau orang menyusui, ya karena ASI-nya keluar terus, dia nanti juga akan lemes, kemudian sakit. Nah, ini nanti orang yang wanita hamil atau wanita menyusui yang membatalkan puasa sebab dirinya sendiri, ini nanti dia hanya kewajiban qadha. Yang kedua, wanita hamil atau wanita menyusui yang mengkhawatirkan dirinya sendiri dan juga anaknya. Ya, jadi ketika dia hamil kok berpuasa, ini malah tubuhnya nanti ada potensi sakit, ada kemungkinan sakit, dan juga kandungannya akan berbahaya. Atau yang menyusui, ini nanti di samping si ibunya ini, wanitanya ini nanti juga bisa jatuh sakit, ASI-nya juga nggak akan keluar. Nah, ini kan mengkhawatirkan dirinya sendiri dan juga anaknya. Yang kedua ini nanti hanya wajib qadha. Nah, sementara fidyah di sini itu diperuntukkan bagi wanita hamil atau wanita yang menyusui yang mana dia membatalkan puasa sebab hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Jadi wanita hamil katakanlah, dia kalau puasa itu kuat, nggak ada masalah. Tapi karena mengkhawatirkan kandungannya, mengkhawatirkan janin di dalam kandungannya, maka dia membatalkan puasanya. Berarti kan dia batal puasa sebab anaknya. Atau wanita menyusui, dia kalau puasa kuat, tapi ketika dia puasa ASI-nya berkurang, katakanlah. Nah, ini kan dia membatalkan puasa sebab anaknya saja. Kalau dirinya kan nggak ada masalah, kuat puasa. Nah, orang yang seperti ini karena membatalkan puasa karena khawatir terhadap anaknya, maka dia nanti wajib untuk mengqadha dan juga membayar fidyah. Jadi ada dua kewajibannya, qadha dan juga membayar fidyah. Nah, ini tadi perbedaannya di situ ya. Dia mengkhawatirkan siapa? Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau dirinya plus anaknya, nanti hanya qadha. Kalau anaknya saja berarti dia qadha plus fidyah. Nah, fidyah ini ya sebanyak 1 mud makanan pokok diberikan kepada fakir atau miskin. 1 mud itu tadi kurang lebih 7 on. Nah, kemudian orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa, ya, ini nanti dia hanya berkewajiban membayar fidyah. Jadi orang yang sudah sangat sepuh, sangat tua, dia nggak mampu untuk berpuasa. Nah, untuk ngodoi di hari lain kan jelas nggak memungkinkan juga. Mau puasa nggak kuat ya, apalagi qadha di hari yang lain. Maka dia nanti dari awal kewajibannya hanya membayar fidyah. Dia tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib qadha, tapi wajib hanya membayar fidyah. Disamakan dengan ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit yang penyakitnya ini menjadikan dia tidak mampu puasa dan tidak ada harapan sembuh. Jadi orang sakit, dia nggak ada harapan sembuh, ya, maka ya dia nanti kewajibannya membayar fidyah, tidak mengqadai puasanya. Wa amma sunani fasitun ilauna wallahu a'lam bishawab.